papa aku tuh kayak suka gandeng-gandeng aku. Terus aku pikir awalnya kayak papa aku sayang sama aku, tapi makin lama kok kayak ngerasa beda aja gitu. Sampai akhirnya karena perlakuan papa aku ke aku yang perhatian banget itu, aku juga jadi kayak memiliki perasaan sama papa aku yang aku tahu itu salah. Hai semuanya, balik lagi di program Dengarkan Curhatku. Yeay. Dengarkan Curhatku itu adalah program favorit sih di YouTube aku, karena dengan program ini aku bisa lebih banyak belajar lagi, banyak mendengarkan masalah-masalah orang yang aku tidak pernah membayangkan sebelumnya. Dan akhirnya membuat aku jadi berpikir, membuka pikiran aku, dan semoga bisa membuka pikiran kalian juga. Ini udah episode kesekian. Jujur ini dipilihin sama tim aku. Kita memang cari yang benar-benar butuh nasihat gitu. Jadi nggak akan ngasal-ngasal nih kali ini ya, karena nggak random. Tapi aku belum tahu curhatannya apa, jadi respon aku akan tetap sespontan itu. Let's get started. Aduh, aku nggak tahu sih mau cerita gimana. Abis aku bingung. Jadi gini, mamaku tuh nikah lagi sama papa baru aku, papa tiri aku. Berjalan sebulan, 2 bulan, sampai akhirnya bulan ke-6 aku ngerasa papa tiri aku tuh perlakuannya beda sama aku. Aku 2 bersaudara, Kak. Aku punya adik. Oke, wait, kepotong. Kenapa aku bisa bilang perlakuan papa aku beda tuh, setiap kita jalan keluarga, kita makan, papa aku tuh kayak suka gandeng-gandeng aku. Terus aku pikir awalnya kayak papa aku sayang sama aku, tapi makin lama kok kayak ngerasa beda aja gitu. Oh my god, aku takut dengerinnya sumpah. Sampai dimana akhirnya papa aku beliin sesuatu gitu buat aku, beliin tas. Aku seneng tuh karena kayak papaku perhatian banget sama aku ya. Tapi ternyata setelah dia ngasih tas itu, di dalamnya tuh ada surat gitu. Oke, jadi dia punya papa tiri, dia ngerasa papa tirinya tuh kelakuannya beda sama dia. Aku masih belum baca bedanya kayak gimana. Yang jelas papa tirinya tuh suka gandeng-gandeng dia dan beliin dia tas yang ada suratnya. Surat kalau papaku bilang kamu anak yang baik apa segala macam gitu. Sampai akhirnya karena perlakuan papaku ke aku yang perhatian banget itu, aku juga jadi kayak memiliki perasaan sama papaku yang aku tahu itu salah. Ini bener gak sih? Are you sure? What? Oh my goodness. Aku gimana ngasih saran nih ini begini? Sampai lama-lama berjalan, kita jadi sering jalan bareng berdua, Aku takut dengernya. makan, dinner yang romantis, Oh my goodness. kayak gitu-gitu deh, Kak. Aku bingung, aku harus gimana. Memang papa aku tuh umurnya lebih muda daripada mama aku, jadi sama aku ya
ibaratnya nggak beda jauh lah, tapi kalau sama mamaku lumayan gitu. Oh my goodness, takut ngasih sarannya gimana dong, aku nggak tahu. Terus kita udah menjalani hubungan ini sekitar setahun. Aku bingung banget Kak Prilly, aku harus apa? Karena aku takut mama aku juga marah jadinya. Exactly. Aku takut ketahuan sama mama aku. Tapi aku juga sayang sama papa tiri aku ini. Jangan. Aku bener-bener ngerasa aku nggak perlu pacar lagi karena ada papa aku. Karena ada papa tiri aku yang aku anggap sebagai pacar aku. You gotta be kidding me. Kamu serius ini? Hey, aduh. Karena aku juga sama papa tiri aku ini udah ngelakuin hal-hal yang kayak orang pacaran pada umumnya Kak, bukan kan kayak papa sama anaknya. Aku harus gimana ya Kak Prilly, aku bingung. Aku takut dengernya. Oh my god. Ini sumpah ini kayak kisah sinetron sih, sumpah parah. Wait ya, aku mau lihat kamu dulu. Biarkan aku tarik nafas dulu. What? Aku sebenarnya masih nggak percaya sih. Well, ngomong apa ya gue ya, sumpah. Gini, aduh, gimana sih? Oke. This is wrong. Ini bukan cuma sekedar salah doang, tapi ini salah banget gitu. You're not supposed to be like that. Kamu gak boleh mencintai papa tiri kamu seperti kamu mencintai pacar kamu, and it's not healthy. Oh my god. Gini ya, papa tiri kamu itu mau umurnya lebih muda, mau umurnya jauh sama mamah kamu, mau umurnya sama kamu lebih dekat, or whatever the reason is, dia udah ijab kabulnya sama mamah kamu. Saya nikahkan bla 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 bla. Itu udah janji dia sama Tuhan dan negara kalau dia adalah suami mamah kamu dan akan menjadi janjinya akan menjadi suami yang baik kan kalau nikah itu. So gak ngaruh mau dia umurnya lebih muda pun dari mama kamu dan umurnya dekat sama kamu, tetap salah tindakan itu. Gak bisa. You cannot love your own father, walaupun itu bukan papa asli kamu, cuma dia udah ijab kabul sama mama kamu, udah menjadi suami mama kamu, dan otomatis dia adalah papa kamu. You have to treat him like your father gitu. Kamu harus memperlakukan dia seperti papa kamu, bukan seperti pacar kamu. Dan oke, mungkin kamu gak sepenuhnya salah karena papa kamu duluan kan yang kayak gandeng-gandeng kamu, ngasih surat ke kamu, dan juga merespon perasaan kamu gitu. Karena kamu bilang tadi kelakuan kamu sama papa kamu udah kayak orang pacaran, itu berarti bukan sepihak nih, bukan kamu doang yang kayak gitu, tapi papa kamu juga merespon. Berarti your stepfather, papa tiri kamu, bukan suami yang baik untuk mama kamu. Karena kalau dia suami yang baik untuk mama kamu, dia gak mungkin punya affair sama kamu. Dan oh my goodness, cut him off. Gak bisa, kamu harus selesain ini. Kamu bilang sama dia kalau gimana pun itu gak boleh, karena gimana pun apapun yang terjadi, mau seberapa deket umurnya pun, dia adalah papa kamu posisinya. Karena dia adalah orang yang sudah mengucapkan ijab kabul, janji kepada Tuhan, agama, negara, kalau dia adalah suami mama kamu. Jadi gak bisa dia punya hubungan yang lebih dari papa anak, apalagi kamu gak sedarah ya.
Apalagi kamu bilang sendiri kamu punya perasaan lebih dari ayah gitu, lebih dari papa gitu. So I'm so sorry, ini salah banget. Jadi saran aku sangat amat jelas, kamu harus mengakhiri hubungan itu sama papa kamu, entah hubungan apalah namanya. Gila, kamu coba deh berempati jadi mama kamu. Betapa sakitnya dia kalau tahu suami laki-laki yang dia cintai, yang dia jadikan imam, itu punya hubungan spesial sama anak kandungnya sendiri. Kamu bayangin akan sehancur apa mamah kamu. Dan gimana kalau kamu ada di posisi mamah kamu? Kamu juga gak mau kan kayak gitu. So, daripada kamu durhaka sama mamah kamu dosa juga, mending kamu langsung akhiri hubungan ini, oke? Masih banyak cowok di luar sana yang bisa memperlakukan kamu dengan baik. Jangan pernah berpikir, oh kayaknya gak ada lagi nih cowok yang bakalan baik sama gue. Jangan pernah terjebak sama pemikiran itu. Karena jujur aja nih ya, aku misalnya deket nih sama cowok, terus cowoknya baik banget, terus aku berpikiran, aduh kayaknya gak bakalan ada deh cowok yang sebaik ini sama gue. Terus tiba-tiba aku pisah sama cowok ini, aku sedih, terus aku deket sama cowok lain. Ternyata cowok lain juga bisa kok lebih baik daripada cowok yang dulu sama aku, yang aku kira paling baik. Ternyata ada cowok lain yang ternyata bisa juga nge-treat aku baik, bahkan dengan cara yang lebih menyenangkan lagi gitu. Jadi jangan pernah berpikir kamu gak butuh pacar, kamu udah punya papa kamu. No, itu adalah perasaan yang salah. Akhiri hubungan sama papa kamu karena itu adalah salah, itu adalah dosa. Kamu durhaka sama mama kamu. Dan there's still so many guys out there yang bisa kamu pacarin, yang halal, yang tidak ada resikonya seperti ini, yang tidak akan menghancurkan keluarga kamu. Coba bayangin kalau misalnya mama kamu tahu, ini keluarga kamu yang bakalan hancur sayang. So please don't, okay? Please jangan lakuin ini. Please kalau kamu nonton episode ini, abis kamu dengerin ini, please udahin hubungannya ya sama papa kamu. Masih banyak cowok di luar sana yang bisa nge-treat kamu lebih baik daripada papa kamu kok. Aku sumpah aku kaget sih. I don't know what to say actually. Okay, good luck for you. Kita dengerin selanjutnya. Halo Pril. Oh cowok nih. Cerita dong. Jadi beberapa tahun yang lalu gue kecebur dalam dunia hitam narkoba. Dari mulai coba-coba sampai keterusan. Dan puncak penyesalan gue adalah waktu rumah gue digerebek. Terus polisi nemuin barang bukti dan gue ditahan. Waktu itu dari cerita keluarga gue, mereka tuh langsung berusaha untuk nyari gue ditahan di mana, karena memang nggak ada informasi gue akan ditahan di mana. Okay. Sampai akhirnya mereka berhasil nemuin gue ditahan di mana. Dan hari itu mereka langsung coba buat nemuin gue. Tapi sayangnya mereka masih belum boleh buat ketemu gue karena masih dalam proses penyidikan. Nah, dengan berat hati mereka langsung pulang ke rumah. Dan waktu sampai rumah, bokap gue kena serangan jantung. Iya, bokap gue kena serangan jantung. Bokap gue meninggal. Gue nyesel banget. Yang lebih gue sesalin adalah di saat terakhir itu gue gak bisa ada di samping dia karena gue masih ditahan. Oh my god. Gue hancur banget. Sekarang gue udah bebas, tapi rasa penyesalan itu masih menghantui gue. Pasti sih. Hidup gue berantakan. Hidup gue gak bergairah. Gue mau nyusul bokap gue aja, Pril. Oh no, don't think that way. Oh my god.
Oke. Ini kan hidup ya, nggak mungkin jalannya tuh lurus aja kayak jalan tol gitu. Dan kita sebagai manusia yang penuh dosa ini udah pasti akan berbuat kesalahan gitu. Entah itu kesalahan yang kecil-kecil atau kesalahan yang gede gitu kayak yang kamu alami. Tapi aku selalu percaya sama satu hal, everything happen for a reason. Bener-bener semua detik per detik yang terjadi di hidup kita, aku percaya itu adalah takdir Tuhan. Dan itu emang adalah fase atau siklus kehidupan yang emang harus kita hadapi. Dan pasti ada alasannya. Kalau misalnya kita lihat sisi positifnya, mungkin kalau nggak ada kejadian ini, kamu akan tetap menjadi kamu yang pemakai narkoba, yang nggak sadar sampai sekarang bahwa apa yang kamu lakuin itu salah. Kalau kamu nggak ketangkep polisi gitu, ya pasti kamu masih pakai kan sampai sekarang. Dan waktu kematian itu adalah waktu yang mutlak, itu takdir mutlak. Itu udah tercatat sebelum kita diciptain. Jadi kayak ya emang itu udah waktunya papa kamu untuk pulang ke pangkuan Tuhan gitu. Dan masalah kamu ada atau enggak di situ, ya itu adalah bagian dari pelajaran yang harus kamu hadapi. Satu, akhirnya kamu sekarang sadar kan bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Memakai narkoba itu hanya merugikan kamu. Satu, ngabis-ngabisin uang karena narkoba itu nggak mahal. Dua, kesehatan kamu pasti menurun. Tiga, ya kayak kamu sekarang bisa di penjara. Akhirnya kamu kehilangan banyak waktu sama orang-orang yang kamu sayang karena kamu harus di dalam penjara gitu. So, aku rasa jangan pernah berpikir gue mau nyusul bokap gue aja. Setelah kita meninggal, itu kita nggak tiba-tiba meninggal dan musnah gitu aja. Ada akhirat, ada afterlife. Jadi kamu bunuh diri nih, mau nyusul bokap kamu. Emang kamu pikir kamu mati gitu aja? Enggak, kamu harus menghadapi tanggung jawab resiko setelah hidup ini, setelah hidup di dunia ini. Itu kamu bertanggungjawabkan semua tindakan kamu di akhirat nanti, dan akan jauh lebih berat daripada masalah kamu di dunia. Masalah kita di dunia mah ya ampun, seujung kuku aja nggak ada sama pertanggungjawaban yang akan kita hadapi kalau kita tuh berdosa banget nanti di akhirat gitu. Kamu emang tahu nanti kamu setelah hidup di sini tuh bakalan disiksanya kayak gimana nanti di kehidupan setelah ini sama Tuhan. Gila, it's not that simple. Mengakhiri kehidupan tuh bukannya kamu tiba-tiba musnah aja di dunia ini, enggak banget. Dan menurut aku kalau kita lihat dari sisi positifnya, kejadian ini membuat kamu sadar bahwa makan narkoba gak ada gunanya. Dua, waktu sebentar apapun bersama keluarga itu it's matter. Itu sangat berarti. Mau sedetik, mau 2 menit, mau sejam, itu berarti banget. Jadi harusnya kamu ngelihat dari sisi positif bahwa kamu udah tahu kalau kamu nggak boleh pakai narkoba lagi karena itu merugikan. Dan dua, banyak-banyak luangin waktu sama keluarga. Karena udah banyak waktu yang keambil dari kamu gara-gara kamu di penjara dan gara-gara kamu pakai narkoba nggak jelas gitu. Jadi sekarang mendingan kamu berbakti aja sama ibu kamu, sama kalau kamu punya saudara, sama saudara-saudara kamu. Karena itu lagi takdir kematian, waktu kematian tuh gak ada yang tahu. Jadi gimana pun, sebisa apapun kita tuh harus baik sama orang sekitar kita. Karena kita gak tahu kapan kita dipanggil dan kapan orang itu dipanggil. Bisa jadi ini adalah hari terakhir kita, besok adalah hari terakhir mereka. Jadi bukannya kamu mau nyusul bokap kamu, jadi justru kamu harus tunjukin sama papa kamu bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Kamu tunjukin sama mamah kamu, saudara-saudara kamu bukan kamu yang dulu lagi. Hargai waktu sama keluarga kamu dan jauhin barang-barang haram kayak gitu. Perbanyakin ibadah. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, itu malah nambah masalah kamu nanti di dunia selanjutnya, bukan di dunia ini. Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Semangat buat kamu, kalau kamu dengerin ini, please don't do anything stupid.
Jangan ngelakuin hal-hal bodoh yang bisa ngerugiin hidup kamu lebih lagi dan ngerugiin keluarga kamu. Ingat, Tuhan menciptakan manusia itu ada alasannya. Dan mungkin Tuhan menciptakan kamu adalah alasannya untuk membahagiakan anggota keluarga kamu yang lain dengan kejadian ini. Dengan kejadian ini, kamu jadi tahu kan betapa berharganya keluarga. Coba deh, kamu bahagiain mama kamu dan saudara-saudara kamu yang lain sebelum waktunya tiba, dan berbanyak ibadah gitu. Tuhan gak mungkin nyiptain manusia cuma-cuma kok. Jadi jangan kamu sia-siain juga hidup yang udah Tuhan kasih buat kamu. Semangat ya. Next. Assalamualaikum Kak Pirili, aku mau cerita nih. Aku kan dekat sama cowok ya, tapi ya aku emang juga gak mau pacaran. Dia juga gak mau pacaran, jadi kita sama-sama gak mau pacaran. Cuma emang gak ada komitmen gitu. Terus udah gitu, aku sering jalan sama dia. Terus ya gitulah Kak Pirili, kalau di bahasanya mah kayak friendzone gitu ya. Terus tapi dia juga dekat sama temen sekelas aku di kampus. Tapi dia juga suka cerita, dia katanya pernah jalan juga sama temen aku yang di kampus itu. Menurut Kak Prilly gimana? Aku harus gimana kalau kayak gitu? Permasalahan anak remaja zaman sekarang. Aku sudah melewati ini semua. Tapi temen aku yang sekelas sama aku itu juga, dia posisinya dia nggak tahu kalau aku deket juga sama cowok itu. Cuma kalau aku tahu kalau cowok itu deket sama temen aku itu juga. Gimana ya, nggak temen sih, cuma sekelas doang. Cuma kan kalau misalnya dia sampai tahu juga nggak enak ya Kak Prilly ya. Walaupun aku nganggap cowok itu nggak lebih, cuma sekedar kayak ya udahlah buat seru-seruan aja. Lagian dianya juga bilang nggak mau pacaran karena dia juga nggak punya waktu gitu. Jadi aku juga sama nggak mau pacaran sama dia. Cuma aku kayak seru-seruan sama dia. Cuma kan nggak enak ya Kak kalau temen aku yang satunya itu tahu. Menurut kakak aku harus gimana Kak sama cowok itu gitu? Selama kamu cuma temen, terus kamu tidak melakukan hal-hal lebih, cuma ya sekedar deket-deket, sekedar perhatian-perhatian, gak ada salahnya. Dan gak ada salahnya, kenapa harus dipermasalahkan? Aku tuh bingung, dia juga orangnya kayak nggak pelit. Terus udah gitu dia orangnya ya suka ngajak kesini kesitu gitu juga. Habis itu juga dia kayak seolah-olah itu kita itu satu-satunya gitu loh Kak, padahal dia sendiri. Semua cowok akan memperlakukan wanita seperti dia satu-satunya, jangan terbuai. Cerita dia juga deket sama pernah jalan sama si temen aku yang satunya. Cuma aku nggak tahu sih dia masih deket apa, dia suka sering jalan apa enggak. Dia ceritakan pernah jalan. Dia tuh orangnya juga kayak sering kalau chattingan gitu balasnya juga fast respon. Terus pokoknya itu dia kayak seolah-olah itu aku itu kayak satu-satunya gitu. Aku bingung Kak. Pertama nih ya, satu, jangan kebaperan. Kalau emang kamu cuma teman, ya perlakukan dia seperti teman gitu. Kalaupun emang kamu deket-deket, saling perhatian, ya anggap aja itu adalah deket-deket dan perhatian seperti layaknya teman. Karena jujur, aku temenan sama semua cowok. Mungkin beberapa dari mereka ada yang menganggap lebih, ada yang enggak. Tapi kan yang penting aku tidak menganggap mereka lebih. Aku menganggap mereka adalah, lo teman gue ya, gue deket sama lo kayak gini, gue curhat sama lo kayak gini, gue perhatiin lo karena gue sayang sama lo sebagai teman. That's it. Kalau emang statusnya teman, ya kasih porsinya itu teman gitu. Dan aduh, jangan terbuai deh sama kelakuan laki-laki yang sepertinya memperlakukan kita satu-satunya. Emang kamu tahu kalau dia chatan sama teman kamu kayak gitu juga atau enggak? Siapa tahu dia chatan sama banyak cewek juga kayak begitu. Maaf ya, aku sambil minum ya, aus. Intinya, you never know. Kamu gak pernah tahu kan ada berapa banyak kontak cewek di handphone dia. Kamu juga gak pernah tahu gimana dia memperlakukan semua teman-teman ceweknya. Bisa jadi cowok ini kayak aku memperlakukan semua teman-teman cowok aku sama. Aku perhatiin, aku deket, aku curhat sama dia. Kalau misalnya mereka butuh aku, pasti akan aku balas cepet. Tapi
biasa aja gitu. Aku nganggap mereka sebagai teman, dan aku emang tipe temen yang sangat loyal gitu. Aku setia gitu kalau jadi teman. Jadi aku pasti akan selalu ngebantu dia, akan selalu merhatiin dia, dan aku orangnya care kalau sama temen aku. Jadi kayak ya menurut aku itu biasa aja. Bisa jadi cowok kamu ini, teman kamu ini kayak aku sifatnya gitu. Jadi belum tentu juga kamu satu-satunya sayang. Jangan kebaperan. Aku punya temen cowok berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Aku punya temen cowok 5. 5-5-nya romantis sama aku. 5-5-nya aku perhatiin juga, karena aku sayang sama mereka sebagai teman. Contoh kecil aja deh, waktu syuting Get Married, aku kan temenan tuh sama Andy, Ajil, Debo. 3-3-nya aku suapin. Mereka lagi main games, terus aku ngeliat mereka belum makan, aku khawatir takut mereka nanti lemes pas syuting, aku suapin satu-satu. 3-3-nya loh aku suapin loh. Jadi emang bener-bener emang segitunya aku kalau perhatian sama teman. Terus teman aku satu lagi yang di kampus, dia tampil acara dance, aku bawain bunga, aku kasih coklat, aku tulis surat. Orang yang ngelihat kayak, ih jangan-jangan Prilly pacaran. Enggak, padahal emang aku, ini adalah bentuk rasa sayang aku sebagai temen gitu. Makanya aku datang ke acara dia, dan ini adalah support aku ngasih dia bunga gitu. Terus teman aku yang satu lagi, Vicky, yang dari TK, dia butuh aku kapanpun aku pasti ada. Dia pernah nelfon aku malam-malam, Pril, gue lagi butuh lo banget nih, gue butuh cerita. Aku langsung malam itu juga berangkat ke rumah dia. Jadi ya, dan itu adalah tipe aku gitu. Aku emang kalau temenan sama orang sebegitunya. Begitupun juga kalau aku temenan sama cewek gitu. Aku temenan sama cewek lebih-lebih lagi. Bisa jadi tuh temen cewek udah kayak pacar aku juga gitu. Tapi biasa aja, aku memang sayang sama mereka sebagai teman, dan sebagai teman aku pengen gitu ada buat mereka. Jadi siapa tahu kasus kamu ini sama temen cowok kamu ini sama kasusnya kayak aku sama teman-teman aku gitu. Emang nih cowok baik aja, baik sama semua orang, dan nge-treat kamu itu sebagai teman yang dia sayang, dan siapa tahu dia nge-treat temen ceweknya lagi juga kayak gitu. Jadi kamu nggak usah ngerasa nggak enakan, nggak usah banyak kepikiran. Jalanin aja sebagai semestinya. Selama dia teman kamu, ya kasih aja porsi teman. Kalau emang dia perhatian sama kamu, ya perhatiin balik aja. Tapi dengan konteks perhatian karena sayang sebagai teman, gak lebih gitu. Jadi kayak jangan kebaperan, biasa aja. Kecuali kalau dia udah jadi pacar kamu, baru tuh kamu bisa kasih treatment yang lebih spesial daripada teman. Karena aku walaupun begitu sama teman-teman aku, tapi kalau aku punya pacar aku udah kayak dewa, udah lebih aku perhatiin dari aku perhatiin teman-teman aku aja aku perhatiin gitu, apalagi pacar aku kan. Jadi tetap pacar tuh levelnya lebih tinggi lah dari teman-teman walaupun kita perhatian. Baru boleh kamu kayak ngasih yang lebih atau minta yang lebih. Tapi kalau masih teman mah santai aja. Lagian 2020 ya, status pacaran tuh nggak penting banget. Yang penting tuh emang komitmen gitu. Dan kalau emang kamu belum punya komitmen juga sama dia, santai. Kecuali kalau kamu temen kayak punya komitmen gitu, baru kamu boleh gak enakan, boleh kepikiran gitu. Dan santai aja selama statusnya belum pacar siapa-siapa mah, santai aja. Oke, sudah durasi nih ya. Dan kayaknya hari ini lengkap banget ya masalahnya. Jujur aku pusing sih, aku bener-bener ini spontan banget kan aku dengerin. Jadi respon yang aku kasih juga respon yang subjektif gitu, memang menurut perspektif aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton punya perspektif lain yang menurut kalian lebih benar atau lebih tepat, kalian bisa komen di komentar ini, bisa kasih saran buat 3 orang yang curhat di dengarkan curhatku sesi ini. Karena aku spontan banget dan subjektif menurut pandangan aku. Tapi semoga dengan begini kalian bisa lega udah curhat sama aku, dan bisa aku respon juga tanpa aku judge, tanpa aku kasih tahu identitas kalian. Dan semoga konten ini juga bisa membantu kalian semua yang mempunyai masalah. Dan buat kalian bisa curhat juga, caranya di Instagram Prilly Media. Kalian bisa kirimin VN kalian di situ. Insya Allah kalau misalnya buka sesi lagi akan aku dengerin dan aku bacain. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalau misalnya aku ngepost kalian udah bisa langsung dapat notifikasinya. Subscribe yang banyak ya supaya bisa lahir program-program berkualitas lagi di channel YouTube aku. Suruh teman-teman kalian, keluarga kalian juga subscribe, gratis guys. So sampai ketemu di dengarkan curhatku berikutnya. Dah.